Dan sekali lagi, saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka. Merdeka. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya di kantor DPP PDI Perjuangan. Jujur kami kaget begitu banyak teman-teman pers yang hadir di sini. Di mana pada hari ini sebagai partai politik yang memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang dan memiliki roh ideologis sejak perjuangan Bung Karno mendirikan PNI pada tahun 1927, hari ini kami berdialog dengan Mas Gibran. Ya, dialog ini merupakan hal yang rutin. Kami biasa bertemu DPP partai dengan para kader partai, apalagi ini menjelang rapat kerja nasional yang ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Juni 2023 di Sekolah Partai Lenteng Agung dengan tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga terkait dengan kebijakan kemiskinan, pengentasan kemiskinan, kebagian pada wong cilik, maka kami juga masukkan agenda hari ini dalam pertemuan dengan Mas Gibran. Karena nantinya pada saat rakernas tersebut, kami mengundang beberapa kepala daerah untuk memaparkan strategi di dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya bagaimana sesuai dengan impres dari Presiden Jokowi nomor 2 kalau tidak salah tahun 2022, nomor 4 tahun 2022 tentang bagaimana menjalankan komitmen dari ideologi Pancasila di dalam mengentaskan kemiskinan, memberantas kemiskinan ekstrem yang menurut SDGs itu pendapatan yang diterima 11.000 per hari. Nah, sehingga tadi kami Wali Kota Semarang, Mas Gibran, Pak Eri, Ibu Ika itu nanti juga sudah diminta untuk memaparkan strategi mencapai Surakarta, Kota Surabaya, Kota Semarang dan beberapa wilayah lainnya yang dipimpin oleh PDI Perjuangan akan menjadi pilot project di dalam menjabarkan ideologi partai untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tersebut. Nah, di luar itu, kami juga membahas berbagai dialektika terkait dengan pemilu tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari ini muncul berbagai berita-berita yang kemudian Mas Gibran memberikan penjelasan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saya bersama dengan Pak Komarudin Batubun dan penjelasan sudah dapat disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Gibran, karena selain sebagai kader partai, beliau ini juga sebagai wali kota Solo yang memang suka atau tidak suka, Solo itu memang menjadi kandang banteng PDI Perjuangan, juga sekaligus bagian dari epicentrum politik nasional kita, sehingga sebagai wali kota beliau banyak menerima tamu-tamu di tingkat nasional. Apalagi Solo ini makanannya juga luar biasa, kulinernya juga luar biasa. Tadi saya cerita sama Mas Gibran bagaimana sekarang warga Surabaya pun kalau minggu pagi banyak yang sarapan di Solo karena infrastrukturnya yang begitu bagus. Nah, tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik itu merawat pertiwi, berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Jadi memberdayakan rakyat turun ke bawah bersama rakyat, dan kita tahu bahwa 2024
itu memang mendorong seluruh dinamika politik itu sangat tinggi sehingga semua waspada. Sehingga tadi saya sampaikan atas pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ilmu kepemimpinan dan juga ilmu perjuangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran. Nah, nanti biar Pak Komarudin Watubun yang memberikan penjelasan, dan setelah itu nanti dilanjutkan oleh Mas Gibran. Prinsipnya ini adalah pertemuan antara DPP partai dengan kader-kader partai untuk berdialog dan meluruskan berbagai hal yang seringkali apa yang diberitakan dengan kenyataan itu berbeda, karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang bermain, begitu banyak framing yang coba dimainkan, dan penjelasan dari Mas Gibran sangat komprehensif. Karena itulah selanjutnya kepada Pak Komarudin Watubun kami persilakan. Sekian teman-teman semua, jadi seperti beberapa waktu terakhir ini ada simpang siur berita di media dan menjadi trending topic. Hari ini Mas Gibran datang dan menjelaskan, dan kita pahami bahwa memang posisi beliau sebagai kader partai juga sebagai wali kota. Mas Sekjen menyampaikan pesan-pesan ibu dan saya mendengar penjelasannya secara saksama. Jelaskan secara baik dan saya memahami itu. Apalagi beliau sebagai kader yang masih muda, kewajiban kita untuk memberi nasihat. Jadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa ada ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula dan semut dari mana-mana, tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjadi besar. Itu singkat sebagai nasihat. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar. Dari Pak Komar mendukung capres, maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik, dan kurang afdol kalau Mas Gibran sendiri tidak memberikan penjelasan. Untuk itu kepada Mas Gibran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, Pak Hasto, Pak Kumar, terima kasih sekali. Pagi hari ini saya sudah diterima di kantor DPP PDI Perjuangan. Hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya, ya, termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik, sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai. Karena itulah Soekarno Putri, di mana pada tanggal 21 April ketika beliau mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dan itu merupakan hasil perenungan yang mendalam, kontemplasi, hasil dialog dengan para tokoh-tokoh nasional, dengan Presiden Jokowi, termasuk dengan internal partai, Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, maka semuanya wajib bergerak serentak turun ke bawah, dan kemudian untuk memenangkan pemilu 2024, baik pemilu presiden dengan Pak Ganjar sebagai calon presiden maupun pemilu legislatif. Dan tadi Mas Gibran juga sudah menyatakan ya, komitmennya sebagai kader partai untuk menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan yang menjadi instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena itulah seluruh penjelasan sudah disampaikan. Memang sebagai wali kota sekali lagi banyak menerima tamu-tamu yang datang, dan kemudian banyak juga yang melakukan suatu framing politik.
Dan pertemuan tadi diakhiri dengan makan lontong Medan. Tentunya itu ada wajib ini kan juga perangkat uang. Lontong Medan ini juga punya makna khusus, sehingga di sini tentu saja seluruh partai bersama-sama bergerak secara serentak ke bawah. Dan tanggal 6 sampai 8 Juni ada rapat kerja nasional yang pertama. Nanti Mas Gibran, kemudian Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, Ibu Ita, dan beberapa kepala daerah akan memaparkan program pengentasan kemiskinan, bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrem untuk menjadi 0%, dan Kota Solo, Mas Gibran juga mendapat tugas dalam memberikan contoh kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, siapa? Belakang dulu. Ya. Pak dari ID, dari tren yang ditakutkan tadi itu, apakah kedepannya Mas Gibran atau kader PDIP lainnya tidak boleh membuat isu seperti kemarin lagi, atau seperti apa Pak? Terima kasih. Yang lain? Ya, untuk ya, Pak, saya Eva dari Kompas, mau tanya ke Mas Gibran, pertemuan Prabowo dengan sukarelawan Jokowi kan menurut mereka difasilitasi oleh Mas Gibran. Nah, ini kenapa Mas Gibran mau memfasilitasi itu, dan bukankah semestinya fasilitas pertemuan antara sukarelawan Jokowi dengan Pak Ganjar sebagai kader PDIP? Baik, terima kasih. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan wartawan tadi juga sebagian sudah saya tanyakan juga, Pak Komar tanyakan juga, sehingga saya wakili untuk dijawab. Yang pertama, ya seluruh kepala daerah dari PD Perjuangan itu kan sebagai kader PD Perjuangan itu menjalankan seluruh kebijakan-kebijakan ideologis partai, platform partai, termasuk di dalamnya dasar prasetya partai. Komponen-komponen dasar prasetya partai itu juga beberapa keberhasilan dari Bapak Jokowi ketika beliau menjadi Wali Kota Solo, sehingga ini menjadi platform yang harus dijalankan oleh kepala daerah. Itu tugas sebagai kader partai. Sebagai kepala daerah tentu saja menjadi pemimpin dari seluruh rakyat yang dipimpinnya. Karena pemilu ini hanya menjadi cara didukung oleh PD Perjuangan, dan kemudian setelah terpilih harus menghasilkan suatu kebijakan bagi kepentingan seluruh rakyat di wilayah di mana para kepala daerah itu memimpin. Karena itulah sebagai kepala daerah itu juga menerima tamu-tamu dari partai yang berbeda, dari kalangan masyarakat yang berbeda, bahkan tamu-tamu internasional, semua diterima dengan sangat baik. Cuma dengan berbagai kejadian-kejadian terakhir tadi, kemudian kami berdiskusi, kalau gitu nanti kalau ada tamu-tamu ya akan diterima secara resmi di kantor di mana kepala daerah tersebut bertugas, baik di kantor wali kota maupun di kantor kabupaten, sehingga segala sesuatunya itu memang berkaitan dengan kemajuan wilayah yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertemuan yang kemudian dipersepsikan sepertinya Mas Gibran memberikan dukungan kepada relawan untuk memberikan dukungan kepada capres tertentu, maka Mas Gibran tadi juga menegaskan bahwa sebagai kader partai, Mas Gibran ini juga intens berkomunikasi dengan Bapak Ganjar Pranowo, sehingga sebagai kader partai tegak lurus di dalam keputusan dari DPP PD Perjuangan. Apalagi kemarin beliau juga sudah menyatakan telah mengikuti sekolah partai, telah digembleng oleh PD Perjuangan, sehingga tugas-tugas dari partai itu akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin Mas Gibran ada tambahan, kami persilakan. Cukup. Silakan ya, izin masuk ini di depan. Silakan. Pesan dari Ibu Mega terkait pertemuan kemarin apa? Ya, pesan dari Ibu tadi bahwa menjelang pemilu itu begitu banyak dinamika politik yang akan terjadi, begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Di dalam politik itu harus menyampaikan segala sesuatunya itu dengan keyakinan
dan kemudian melihat momentum. Bahkan Ibu juga menyampaikan misalnya bagaimana perjuangan Ibu Mega ketika menghadapi Pak Harto, itu ada strategi yang sifatnya aktif, progresif, mengambil momentum. Misalnya ketika Kongres PDI tahun 93 mendadak mau dibubarkan, Ibu Mega mengambil momentum mengatakan secara de facto saya adalah ketua umum partai, secara de jure belum. Demikian pula strategi silent is golden, itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Mega. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan terjadinya dansa-dansa politik, dan juga di dalam politik karena berbagai manuver-manuver kekuasaan, pragmatisme kekuasaan itu juga sering memunculkan sisi-sisi gelap dari kekuasaan. Padahal politik itu adalah membangun peradaban. Sehingga tadi juga saya berikan buku kepada Mas Gibran, judulnya Merawat Pertiwi, karena berpolitik itu adalah mewayu hayuning bawono. Yang lain? Oke, Mas Hasto, Mas. Ya. Terkait dengan kemarin menjelang Pak Prabowo dan juga Megawati, ada nggak pesan dari Pak Jokowi selaku kader Kapolri kepada Mas Gibran dan juga anaknya? Apa masukan yang disampaikan untuk kedepannya dan juga seperti apa? Mohon maaf, saya belum berkomunikasi dengan beliau karena beliau masih di Jepang. Karena bahwa Presiden Jokowi masih berada di Jepang, tetapi ya beliau Pak Jokowi ini kan juga sebagai presiden, beliau kan mencermati seluruh dinamika politik yang ada. Jadi intinya adalah bagaimana seluruh kader partai sekarang perintahnya tunggal, bergerak turun ke bawah, tiada hari tanpa pergerakan di dalam membantu rakyat, membangun harapan rakyat, sehingga kekuasaan itu betul-betul memiliki makna pembebasan bagi rakyat miskin, bagi wong cilik. Mas Gibran dapat dikatakan melakukan dansa-dansa politik yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Hasto, karena kalau melihat dari track recordnya kan, kalau misalkan pemanggilan ada Mas Hasto dan Pak Komarudin ini kan ini yang ada gamelan bukan dansa, yang ada tari-tarian, tari gambiong, nggak ada dansa-dansa di Solo. Tetapi yang datang ke Solo itu kan ada yang membawa dansa-dansa itu. Jadi kalau Solo ini kan ada slow-nya, ada dinamiknya, tetapi keharmonian. Solo itu mewayu hayuning bawono. Ya, tadi yang kita sampaikan kepada Mas Gibran adalah nasihat-nasihat. Bahkan Pak Komar sebagai senior itu juga memberikan masukan-masukan, dan penjelasan Mas Gibran sudah sangat komprehensif dan sudah disampaikan sebelum datang ke BPPI. Kemarin Mas Gibran kan sudah membuat pernyataan melakukan klarifikasi terhadap berbagai framing yang terjadi. Beliau juga meminta maaf melalui media, dan kami sudah menerima seluruh penjelasan itu. Sehingga mari kita kemudian turun ke bawah, semuanya membangun prestasi yang terbaik di wilayah kerjanya masing-masing. Jadi nggak ada sanksi ya Pak? Nggak ada sanksi Pak? Sudah diberikan nasihat-nasihat. Kita ini kan partai gotong royong, partai musyawarah. Di situ berbeda dari Pak Komar memberikan penjelasan. Kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai, itu lain persoalan. Ini kan kemudian kapasitas Mas Gibran sebagai wali kota, dan tidak bisa dilupakan beliau juga anak dari Presiden Jokowi. Sehingga banyak yang kemudian mencoba untuk menggunakan posisi itu sebagai cara di dalam meleverage berbagai kepentingan politiknya. Dan ketika saya cerita kepada ibu juga memahami berbagai dinamika politik seperti itu. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf tidak ada doorstop. Terima kasih. Kepada Merdeka. Jangan maju. Jangan maju bro. Pak KP. Kelasmu itu loh KP, ngaceng itu loh.
Backlash. Di sini aja tadi, Pak. Nah, di tengah cakep. Side leg training, ganteng bisa. Apa? Ini mau pe, sorry. Nah. Ngacungnya kalau flash loh. Susah ini. Ya. Pak, kanan Pak. Ya, cukup. Cukup. Jangan diri dulu. Aduh. Sebelah sini, Pak. Itu lewat sana dia. Mas Gibran. Ya. Mas Gibran, timnas sama tim Argentina, Mas Gibran. Ini 16. Gibran timnas lawan Argentina. Mas Gibran sama cawapresnya Pak Prabowo, Mas. Kopi gue dah. Awas lewat sini. Awas ada keramik, Mana itu? Ini Mas, sini. Belum tangguh nih. Ayo Mbak. Coba jangan di depan gue. Yuk kasih dikit.